PGWI yang malam hari ini sudah hadir ketua umumnya ada Kang Denny Sugandi. Selamat malam Kang. Ya, selamat malam Denny. Kang Alan. Apa kabar? Alhamdulillah. Kang sekarang sudah mulai musim halodo gitu ya. Soalnya kemarau ya udah mulai lagi maksudnya. Sudah mulai yang naik gunung rame, Wah, cocok. yang camping gitu ya. Cocok. Terakhir habis dari mana Kang? Terakhir itu saya itu kegiatan di Sumatera Barat, Kang. Sumatera Barat. Apa itu? Jadi ada kegiatan juga di sana, ya karena jaringan yang namanya pemandu geowisata Indonesia se-Indonesia, Kang. Oh. Jadi oke. kebetulan saya itu duduk sebagai ketua umum yang ada untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi sebarannya mulai dari Sumatera, Kalimantan, sebagian besar di Jawa ya, kemudian terakhir di Sulawesi juga ada. Banyak lah, Kang. Oke. Ini jaringan lah gitu kurang. Jadi ini sebenarnya PGWI itu pemandu geowisata Indonesia itu tuh apa, lebih ke tour guide atau lebih ke apa Kang? Tadi sebutin itu tour guide. Cocok tour guide. Tapi soalnya ada geowisatanya. Nah, ini Betul. apa yang membuatnya beda Kang? Apa bedanya dengan tour guide biasa? Iya, kalau nyawanya itu tetap namanya adalah tour guide. Oh, basicnya atau tour guide. pemandu geowisata. Dalam bahasa Indonesia sebutnya pramuwisata. Oke. Tapi di sini lebih spesifik, lebih punya khusus. Nanti kaitannya itu tentang kebumian. Misalnya contohnya tentang gunung, kemudian bentang alam, berkaitan dengan fenomena alam atau fitur-fitur bumi yang ada di sini. Itu digali dalam kegiatan geowisata. Termasuk laut Kang? Termasuk semuanya, oceanografi segala macam masuk juga di situ semuanya. Selama kita bicara bumi, geowisata. Oh gitu. Paling gampang kan kalau Kang usahakan sering naik gunung, Iya, lihat pemandangan indah. Nah Iya. itu sudah geowisata, Kang, tanpa disadari. Oh. Nah, gitu. terjadi dialog, terjadi diskusi. Kenapa kok bentuk gunung ini, Gunung Merbabu itu lebih cantik dibandingkan gunung yang lain? Iya betul. Kalau kita ke Bromo, kenapa kok ada namanya lautan pasir? Iya. Kenapa katanya ada gunung api yang lebih kecil lagi dibandingkan Betul. gunung api yang besar? Geowisata itu, Kang. Geowisata. Itu kenapa Gunung Guntur terus bertumpuk-tumpuk itu puncaknya? Kalau akan pernah ke Gunung Guntur, itu geowisata banget. Iya. Itu kan gunung api aktif. Dari 7 gunung api aktif di Jawa Barat. Jawa Barat gitu Dasar ya. Guntur. Terakhir berarti Gunung Guntur tuh meletus tahun berapa Kang? 1830-an ya. 1830 1830-an itu pernah meletus kurang lebih ya. Nah, kemudian sekarang dipantau terus Kang selama 24 jam. Jadi melalui Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana, mereka punya pos pengamatan gunung api. Iya, 7 gunung soalnya api itu di jadi Jawa salah satu gunung yang paling dipantau juga gitu kan ya? Semuanya Kang, termasuk Gunung Perahu Kang. Ah. Nah, ini juga gunung api aktif. Oke. Bukan berarti kalau kita telepon tidak aktif berarti. Jadi angkat-angkat gitu ya. Tidak aktif, bukan begitu. Tapi gunung api yang memiliki potensi bisa meletus kapanpun. Kan terakhir 2019 ya. Iya betul ya. Letusannya itu. Ramai sekali. Nah, untuk Anda juga pendengar boleh silakan Anda ingin bertanya juga seputar dengan geowisata Indonesia. Anda boleh WhatsApp ke kami di 0811 2209760. Nah, ini kalau berbicara mengenai pemandu geowisata Indonesia, kira-kira Kang berbicara itu ruang lingkupnya tadi sudah jelas adalah tur wisata seputar dengan geowisata tadi gitu ya, baik itu entah gunung gitu ya, lautan dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara mengenai seorang pemandu geowisata Indonesia, basicnya apa yang harus dikuasai? Ya, satu bisa baca tulis dan hitung Kang. Itu dasar dulu ya. Ya, itu dasar. Nah, kemudian keduanya itu kan harus di-upgrading kemampuan kita. Kalau misalnya teman-teman yang berangkat nih, banyak nih. Oh, saya seorang tour guide. Ya, tour guide itu kan macam-macam ya. Ada yang hanya bekerja di wilayah lokal, sebutnya pemandu wisata lokal. Ada yang bisa berbicara satu kota, sebutnya city tour. Ada juga antar kota tuh. Ada akap tuh, antar kota, antar provinsi. Antar provinsi. Tapi mereka harus di-upgrading lagi. Harus memiliki kompetensi pengetahuan yang berkaitan dengan bentang alam, berkaitan dengan geowisata. Wow. Nah, baru masuk ke sana. Nah, kalau misalnya geowisata luas loh Kang sebenarnya Kang, bukan hanya tentang gunung, sungai. Apa aja selain itu tadi? Nah, termasuk budaya, termasuk manusia yang tinggal di atas permukaan bumi. Nah, itu namanya adalah kearifan budaya. Contohnya kalau misalnya di daerah tempat-tempat seperti kita kan ada ujung kan. Kalau ke arah berarti ada Lembang gitu ya. Ciwidey, Pangalengan kan itu ujung-ujung tuh. Semua, ya betul. Jadi apa? Menandakan bahwa Bandung dikelilingi oleh gunung-gunung. Itu geowisata. Jadi kalau misalnya kita punya saudara yang tinggal di kota Bandung dan melihat gunung sekitar kita itu sudah rohnya itu sudah geowisata sebenarnya Kang. Karena sudah melihat gunung, ternyata kok gunungnya banyak banget di kota Bandung dan mengelilingi kota Bandung. Ini kalau berbicara mengenai geowisata, yang paling populer deh di Jawa Barat apa aja Kang? Jawa Barat ya. Nah, sekarang itu kan didorong ada 5 geopark nih. Jadi geopark itu sebuah manajemen yang memadukan bukan hanya geowisata, termasuk kulinernya, termasuk budayanya, termasuk flora faunanya. Nah, itu sudah ada di Jawa Barat, ada 5. Nah, kemudian teman-teman itu bisa bekerja di wilayah itu.
Contohnya kalau misalnya kita berangkat ke Sukabumi, itu ada ketemu dengan UGG ya, sudah UNESCO Global Geopark Ciletuh. Ciletuh, iya. Panjang Kang. Iya. UGG ya, kemudian Ciletuh, Ciletuh. palabuhanratu.com panjang, kalau bikin kaos susah kan. Panjang tinggal. Berikutnya kalau kita berangkat ke Bogor, Kabupaten Bogor ketemu dengan Geopark Pongkor, sudah Geopark Nasional. Nah kemudian 3 lagi didorong Kang, 1 Pangandaran, kemudian Tasikmalaya, Galunggung, dan terakhir itu adalah Raja Mandala. Raja Mandala itu Citata. Itu bukti laut di situ Kang. Iya. Dulu itu menandakan bahwa Jawa semua tenggelam, cuma tempat itu yang bisa muncul di atas permukaan laut. Buktinya ada di sana. Nah, itu unik. Makanya dibikin menjadi sebuah kawasan menjadi geopark. Oke. Tapi kalau misalkan dari pemandu geowisata Indonesia ini masuk kontribusinya apa kalau misalkan dalam konservasi, cagar alam seperti itu, Kang? Itu juga Kang masuk ke sana? Masuk Kang. Jadi geowisata itu ada 3 prinsip. Satu itu berkaitan dengan edukasi, mesti ada tuh. Yang keduanya pemberdayaan lokal. Jadi masyarakat lokal mesti bekerja di situ. Dan mereka harus mendapatkan keuntungan. Contohnya misalnya kalau kita beli makanan, misalnya tidak usah bawa makanan dari kota. Kalau mereka ada makan di sana gitu ya. Kemudian siapa yang mereka bekerja? Homestay-nya tumbuh. Kemudian produk-produk mereka jualan juga tumbuh semua di sana. Jadi pemberdayaan masyarakat. Dan terakhir konservasi Kang. Konservasi jangan bayangkan seperti kalau kita berkonservasi dalam kegiatan untuk hutan misalnya. Bukan tanam menanam aja gitu ya? Ya itu dari konservasi yang khusus tidak boleh dimasuki. Tapi yang dimaksud di sini kalau misalnya kita kan berlomba dengan namanya kegiatan ekstraktif atau kegiatan eksplorasi atau kegiatan penambangan. Contohnya kalau kita ke Citata kan habis Bang itu semuanya Kang. Iya. Ada satu pasir nama pasir Bancana. Alhamdulillah Kang sekarang kan udah mau hilang. Kalau nggak tumbuh lagi, tunggu 30 juta tahun lagi nanti tumbuh lagi. Baru gitu lagi ya. Gitu lagi gitu. Oke, nah sejauh mana nih konservasinya? Teman-teman PGW ini masuk di ranah sisi mananya? Nah, artinya kira-kira bisa nggak antara kegiatan ekstraktif itu seperti penambangan, dan kegiatan yang sifatnya adalah tidak menambang. Itu namanya adalah sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan. Nggak usah ditambang, tapi barangnya masih ada. Nah kemudian digerakkan ekonomi masyarakatnya melalui kegiatan wisata Kang. Contohnya teman-teman yang Citata sana sudah bergerak. Jadi dulu tuh mereka itu mengenal hanya kegiatan fisik. Kegiatan fisik misalnya mendaki atau misalnya melakukan pemanjatan, kemudian ada slackline, kemudian juga ada namanya hammocking dan segala macam. Karena itu hanya kebutuhan fisik. Nah kemarin bikin kegiatan pelatihan. Wah ternyata asik juga nih kalau misalnya kita naik ke atas puncak, kita cerita tuh di situ bahwa kita itu di atas permukaan laut, di bawah itu laut yang sangat dalam. Buktinya ada ketemu koral, ketemu binatang laut. Jadi diisi narasinya. Nah itu geowisata kan. Geowisata ya. Bisa di atas kemana-mana. Terus sekarang banyak juga yang pada jadi nyoba wisata untuk naik itu tuh. Bukan climbing apa ya? Oh itu seperti contohnya di Gunung Parang ya. Gunung Parang itu namanya Via Feralta. Nah itu. Jadi itu bagi teman-teman yang tidak memiliki kemampuan tuh bisa memanjat. Itu tersedia seperti itu. Jadi menggunakan tangga khusus Kang. Yang ditanam tuh semuanya. Nah, itu juga maksudnya adalah wisata ya? Aktivitas geowisata juga. Kan bisa cerita kenapa kok ada gunung bentuk seperti ini di tengah-tengah ini Jatiluhur ya. Kok tiba-tiba nongol ke atas. Nah itu menarik. Oke. Nah ini kalau misalkan PGWI sendiri kalau misalkan kita masuk ke mulai industri nih Kang ya, gitu ya. Ini masuk di salah sisi mana saja Kang? Kalau misalkan katakanlah di Kota Bandung lah gitu ya, yang sudah memang beroperasi, ada titik-titik memang fokusnya adalah di tempat pariwisata atau memang ada khusus sendiri gitu? Geowisata di mana? Geowisata Gundala Kang, Gundala, gunung darat dan laut. Jadi semuanya geowisata. Contohnya gini, kemarin saya ketemu sama bareng sama vendor-vendor. Bisa di attach. Contohnya begini Kang, saya juga ada tantangan dari teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota Bandung. Kemarin juga ngobrol-ngobrol, di mana nggak ada yang namanya geowisata Kota Bandung. Saya bilang tuh ada sebuah sungai yang melintasi Kota Bandung dan sebuah sungai terpanjang di dunia Kang. Asia Afrika itu. Yang melewati Asia Afrika, Gunung Sungai Cikapundung, terpanjang di dunia. Itu geowisata. Jadi itu bisa dipapai atau bisa kita telusuri Kang. Susur sungai ya. Susur sungai dari hulu sampai ke hilir, banyak ceritanya di sana. Ketika melewati Kota Bandung itu menjadi drainase untuk Kota Bandung. Dulu ketika zaman kolonial digunakan sebagai sumber air baku dan digunakan energinya juga melalui PLTA. Nah artinya Cikapundung juga termasuk bagian dari kegiatan geowisata. Sering kan kegiatan itu. Berikutnya, orang kan tanya, dulu itu Bandung adalah sebuah danau purba, di mana buktinya? Di mana ya buktinya? Buktinya mana? Ada di Cikapundung Kang.
Jadi kalau kita ke Batu Nunggal, Buah Batu, Iya. kemudian kita telusuri sedikit ke arah jalan terusan Buah Batu, kita ketemu di Sungai Cikapundung, itu ada 8 pelapisan, 8 danau. Di bentuknya itu ada lempung, ada pasir, lempung, pasir itu berlapis-lapis. Jadi menandakan ketika danau di sebagian besar kota Bandung ditutupi oleh air. Iya. Kemudian itu diendapkan si material-material yang lebih halus ke dasar. Nah, sering waktu kemudian menjadi batu keras. Oke. Nah, itulah bukti dari kegiatan pengendapan. Lapis disebutnya Bisa terpantau tuh dari situ gitu Dari ya. situ. Makanya kenapa nama-nama di Bandung gitu ya, aya Cian gitu ya. Ada Ciberem, Cihideng gitu ya. Cinambo dan segala macam ya. Iya. Menarik kan? Karena dulunya memang ada danau Bandung Purba. Ketika dia surut, kan masih meninggalkan ada situ. Ada Seke, ada Ci, ya, ada Ci itu berkaitan dengan apakah itu sungai, ada sumber mata air. Bedanya Ci dengan Seke apa, Kang? Seke itu mata air. Oh, mata air ada Seke Limus gitu kan ya. Seke Limus, ada Seke, ada Nambo. Ya, Nambo itu seperti kalau ada sungai, kemudian itu berkelok-kelok, kemudian dipotong. Nah, itu kemudian menjadi Kalimati atau Oxbolek. Nah, itu namanya adalah Nambo. Makanya ada Cinambo gitu ada ya. Cinambo. Ya, ketemu Cicahe. Berarti dulunya ada mata air yang di daerah namanya kemudian disebutnya ada Cicahe. Termasuk Cikapundung. Cikapundung itu Ci dan Kapundung, dua suku kata. Dari nama sungai, Ci-nya itu, kemudian Kapundung adalah nama pohon atau nama tumbuh-tumbuhan. Namanya pohon Kapundung. Ada pohonnya, Kang. Namanya kalau bisa kita jalan-jalan ke Jakarta, namanya itu kalau kita menyebutnya kokosan, Kang. Oke, kokosan. Nah, kalau di Jakarta itu di orang Betawi nyebutnya menteng. Oh, menteng. Bukan menteng. Di kita menteng ya. Kalau ke Medan jadi menteng. Menteng tuh. Menteng gitu ya. Nah, itu Kapundung. Jadi banyak juga yang disebutkan berdasarkan dari nama pohon. Iya. Wisata. Ya wisata itu ya. Aku udah mulai masuk ke wisata Oke, mantap ya. Wawasan nambah nih. Nanti Anda juga pendengar boleh mau bertanya bisa silakan juga ikut berbincang bersama kami di WhatsApp saja di 0811 9760. Ada yang langsung nanya nih, Kang ya. Boleh. Oke, salam dari Martin Mai gitu ya. Siap. Pada Kang Deddy Sugandi. Saya sedang nyimak bincang malam ini dari kota Sumedang. Waduh, keren. Iya. Kemarin kena gempa lagi tuh berapa kali tuh Sumedang? Sumedang ya getar-getar lagi ya. Ya. Oke, Sumedang itu indah banget. Betul. Terus saya kebetulan punya sesaungan di Wah, mantap. sana. Kapan nanti diundang? Wah, asik ya. Di Citengah ada villa-villa kecil ya. Citengah. Gitu ya. Nah, itu setelah kemarin kena longsor kan? Ada air bah. Air bah. Jadi memang di sana indah banget, airnya jernih banget, tapi memang agak masih cukup waspada gitu. Air bahnya rajin. Kan itu bentuknya lembah, jadi semua itu masuk sana semua. Masuk sana semua ya. Iya. Lihat batu-batu gede kan di sana, sungainya gede banget. Nah, itu dari gunung semua turun ke bawah sama air. Nah, itu jadi membahayakan itu diantaranya itu. Wah, itu harus juga paham betul berarti ya tentang situasi resiko di ini. Ya, kalau kami dulu itu ketika awal sebelum ada jalan tol ke Sumedang itu butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Iya, betul. Kalau sekarang 15 menit, Kang. Jadi kalau beli tahu itu masih hangat. Dulu mah udah basi. Saya pun pakai mobil 45 menit itu kesana tuh cepat gitu ya. Tidak melewati Cadas Pangeran. Nah, kalau kita bicara tentang Sumedang, geowisata semua, Kang. Geowisata semua ya? Tuh, kalau misalnya kita lewat Cadas Pangeran, itu sebuah sesar yang memanjang, Kang. Itu tuh sesar? Sesar itu 2 blok yang berbeda, kemudian terpisah menjadi zona lemah. Nah, itu bisa bergerak tuh. Oh, itu tuh? Bisa bergerak di situ, tapi batuannya keras, batuan vulkanik tua. Nah, ketemu lagi sampai yang kalau misalnya kita jajan atau kita makan tahu atau bongkeng ya. Nah, itu juga ada sesar juga yang kemarin itu bergerak di situ. Iya, karena kalau misalkan cerita mungkin memang sudah orang-orang terdahulunya sebelum meninggal ceritanya tidak sampai gitu kan. Kan bisa ada cerita-cerita turun temurun. Kan aneh aja samur umur asa can pernah ya gempa, pas saya lihat ada peta Belanda. Jadi zaman Belanda tuh ternyata dulu pernah ada gempa besar di Sumedang gitu. Jadi hebatnya orang Belanda itu kan mencatat, Kang. Nah, kalau di kita Kang gibah, Kang, kalau kita. Baru kan di kita mah. Di kita mah kan lagu baru gitu ya. Iya. Tapi di sana tuh dicatat ya betul. Ya, jadi Cianjur itu Belanda pernah mencatatkan dulu itu pernah terjadi gempa di Cianjur, tapi tidak menyatakan jelas di mana. Iya, betul. Kemudian sebenarnya juga sama menyatakan juga. Kuningan kemarin gempa lagi, Kang.
Nah, satu yang menarik itu Sesar Lembang, gerak nggak Sesar Lembang itu? Ini Kang yang paling ramai Kang. Ketemu minggu depan ya kalau itu pembahasan. Waduh, bisa tuh mau nyerempet ke sana sebenarnya, tapi pasti bakal panjang. Panjang ya. Karena Sesar Lembang jadi salah satu topik yang begitu sangat santer di sosial media, Betul. di internet gitu ya. Dengan adanya Sesar Lembang, banyak orang senang ke Cartil, gitu ya, ke Bukit Bintang, kalau si Maribaya, gitu. Ternyata itu tuh Sesar Lembang di situ. Itu Sesar Lembang kan? Sesar Lembang gitu. Jadi kalau akan jalan-jalan ke Gunung Batu itu Sesar Lembang banget itu. Itu Sesar Lembang banget. Masuk Penumpang Bintang persis di atas Sesar Lembang. Di atasnya kita ya. Kayaknya. Ada lagi kafe namanya Depeak. Depeak ya? Iya. Depik. Itu juga sama persis di atas Sesar Lembang. Iya. Artinya apa? Saat ini kan para ahli itu masih dualisme kan. Dia ada menyatakan bahwa itu akan bisa bergerak. Kemudian ada juga mengatakan itu tidak. Ternyata di 2000, kalau mau dikoreksi ya, mungkin 2011 itu pernah ada satu laporan namanya di Desa Muril itu pernah bergerak. Ada getaran juga sudah bergerak. Jadi menandakan bahwa itu memang bukan sesar pasif, tetapi aktif. Tetap aktif ya. Kalau kita melihat dari apa kejadian dari kejadian situ gitu ya. Nah, kemudian para ahli juga masih berantem, Kang. Ada yang menyatakan dipanjangi 29 km seperti dinyatakan oleh Pak Budino. Kalau Pak Ian dari FTG Unpad itu menyatakan sampai 50. Oh, panjangnya itu. Berarti dari Cimahi kemana berarti, Kang? Sampai ke Manglayang. Ya, Manglayang bagian utara. Oh, iya, Manglayang. Sampai ke Tanjung Sari ke arah sana. Nanti Tanjung Sari ketemu lagi Sesar yang memanjang ke arah utara. Oh, panjang banget. Panjang banget, Kang. Saya kalau pas waktu nginep di salah satu hotel di sana kan, gitu ya, sambil camping gitu ya, melihat langsung kan ke arah. Itu tuh kayak, naon sih batu atau gunung menjulang. Aku pikir, enggak deh, pas browsing, sepintas di situ emang indah banget. Tapi ketika inget tahunnya itu, ini di depan kita gitu ya. Makanya itu, Kang, jadi kalau itu kan baru-baru sekarang ini tahun 80-an itu mulai digali-gali. Ada beberapa peneliti seperti Cia mengatakan seperti itu juga. Ada guru besar tuh di ITB. Ini Sesar Lembang itu bisa aktif loh gitu. Ada juga yang mengatakan tidak mungkin aktif. Jadi masih ada perdebatan di para ahli. Nah, kalau berkaitan mitigasi ya perlu kita mesti mawas diri. Ini mesti hati-hati nih. Makanya teman-teman sudah bergerak, namanya Destana. Oh, apa tuh Destana? Desa Tangguh Bencana. Oh, Desa Tangguh Bencana. Jadi masyarakat sana itu diberikan pengetahuan, mitigasi sebutnya. Jadi kalau ini bergerak, mereka harus evakuasi kemana gitu ya. Ada titik kumpul itu gitu ya. Kumpul. Itu desa Cikahuripan yang terlewati, kemudian desa-desa seperti di daerah apa? Maribaya ke atas lagi ketemu juga. Iya, kalau gini yang paling cukup was-was dan antisipasi adalah yang dari Dago ke bawah tuh kan? Ya. Itu kan tumpuk-tumpuk tuh ya. Nah, gitu itu bisa bergerak kan, kalau itu bergerak jatuh semuanya. Jatuh semuanya. Nah, itu bisa membahayakan juga. Jadi kalau saat ini kan karena di Bandung itu masalah penataan lingkungan di Kota Bandung, termasuk tata Kota Bandung itu sendiri juga kacau nih, Kang. Jadi artinya apa? KBU kan dihajar, Kang. Seharusnya kan tidak boleh itu ada pembangunan secara fisik. Kawasan Bandung Utara kan. Sekarang kan sudah gundul. Betul. Banyak rumah-rumah. Dampaknya apa? Satu, susah air. Yang kedua, kalau musim hujan bisa longsor kan ya. Banjir sampai ke ujung burung. Saya lihat di beberapa sosmed yang mulai aware melihat Bandung Utara yang dari tahun ke tahun perbandingannya itu kayak. Saya lihat itu. Dulu hijau sekarang gersang gitu ya. Udah habis sampai ke atas. Itu geowisata. Jadi geowisata bukan berarti keindahan, bukan hanya bicara tentang destinasi wisata, gunung, laut, pantai gitu ya. Berkaitan mitigasi, berkaitan dengan fenomena alam. Itu juga geowisata semua. Jadi kan kalau misalnya kita lihat bahwa pemandu geowisata Indonesia ini adalah sebuah wadah nih bagi para pemandu, gitu ya, tour guide terutama geowisata. Mereka ini semua ada di ruang-ruang lingkup di mana, Kang, titik posisi kerjanya selain juga tadi bergabung sama vendor kah, gitu ya. Nah, artinya gini, saat ini kan banyak sekali geopark yang tumbuh di Indonesia, seluruh Indonesia loh, Bang, ya, seluruh Indonesia. Nah, kemudian teman-teman ini bisa bekerja di Badan Pengelola Geopark. Nah, mereka tuh butuh informasi, butuh keterampilan, dan butuh keahlian untuk bisa menjadi seorang interpreter, untuk menjadi seorang pemandu. Contohnya begini, Kang, kalau misalnya saya datang ke Bandung nih, saya pengen jalan-jalan dong, pengen tahu yang namanya fenomena alam di Kota Bandung itu seperti apa. Kalau gitu saya ajakkan nanti kamu datang ke daerah Jagiri. Nanti di sana kita bisa melihat fenomena alam yang namanya Gunung Tawon Parahu. Bentuknya itu seharusnya bentuknya kerucut seperti Gunung Merapi. Kenapa kok bentuknya itu seperti perahu? Cerita tentang Sangkuriang. Tapi ada penjelasan secara eksak juga. Ternyata ketika Gunung Tawon Parahu itu meletus, si kawan itu berpindah-pindah, bergeser dari barat ke timur. Jadi menandakan tidak pernah terbentuk kerucut.
Itu adalah jawaban secara eksak, Kang. Iya, Tapi iya, kalau nggak yang urah teh, inilah kegiatan Sangkuriang dulu. di Talapung teh ya gitu ya. Oh, jadi dipadukan antara sisi cerita rakyat Betul, dengan sisi secara akademisnya gitu ya. Jadi artinya ada dua, Kang, dua Iya, sisi. iya, Satu bicara tentang mitologi, cerita rakyat. Satu lagi berkaitan dengan eksak. Dari mana data eksak ini? Dari para ahli yang sudah meneliti dan kemudian dipadukan. Nah, kemampuan itu Mereka wajib mengetahui secara knowledge gitu ya. betul. Secara Makanya ada cerita. pelatihan. Oke. Di upgrading. Berarti si kurang lebih pelatihannya adalah misalkan hari ini ketika nanti ditugaskan ke daerah pegunungan, Ya. inilah yang harus diketahui cerita rakyatnya, cerita betul. apanya, cerita Tapi apanya. tidak harus semuanya paham kan, tapi tematik, Kang. Oke. Contohnya kan teman-teman di Bandung juga banyak tuh yang bergerak tuh. Iya, iya, Contohnya iya. di Cikauripan ada Kang Sigit, kemudian di Pasir Ipis ada Kang Jaka. Teman-teman Cililin juga ada, banyaklah tersebar. Nah, mereka tuh punya tema khusus yang berbeda. Oh, kalau misalkan nih ada orang atau wisatawan yang ingin juga tertarik bukan hanya sekedar foto keren gitu ya, foto tempat destinasi makanan, kuliner dan sebagainya, tapi ingin lebih ke arah-arah yang ada satu sisi value gitu ya. Betul. Salah satu adalah di geowisata ini harus menghubungi siapa, kan kalau kita lihat vendor banyak ya Kang, kita nggak tahu ada vendor mana yang di situ ada pemandu geowisatanya. Ya, betul. Ini harus ke siapa Kang kalau misalnya itu? Nah, kalau misalnya teman-teman, misalnya saya ingin tertarik dengan Kota Bandung, tapi dilihat dari sisi geowisata, nah nanti bisa bergabung, Kang. Jadi ada IG-nya, Kang. Oh, ada IG-nya. Ada Apa Kang IG-nya? IG-nya itu @PGW Indonesia. @PGW Indonesia. Ya, PGWI. Jadi PGW Indonesia sambung semuanya. Oke, PGW Indonesia. Nah, sambung. Oke. Sambung. Nah, itu ya IG-nya ada. Di situ, Nah, tadi Kang tadi sudah menyinggung ada kata kunci yang paling penting, Kang, dalam pembicaraan kita hari ini, yaitu value. Oke. Value kan. Contohnya begini, kalau misalnya saya yang jalan-jalan melihat tentang fenomena alam yang ada di Taman Barahu, value saya itu apa? Saya serang tamu nih. Terus keuntungan saya itu mendapatkan cerita itu apa? Iya, apa? Kan gitu ya. Nah, berarti ada kata kuncinya di value-nya. Nah, ada pengetahuan di dalam situ. Contohnya kalau misalnya kita jalan-jalan ke Salembang, ada pengetahuan tentang berkaitan dengan mitigasi, pengetahuan tentang bagaimana kok bisa terbentuknya Salembang, bahayanya akan seperti apa. Nah, itu value-value itu yang disampaikan pada saat kegiatan pemanduan. Jadi pinter, Kang. Iya. Ada namanya istilah ubah sebel. Ubah sebel, Kang. Kumpulin bareng sambil belajar. Oh, sambil belajar. Itu asik. Soalnya kalau berbicara mengenai Salembang ada di Sanghyang Halet itu. Sanghyang Poek. Ya, jadi ada batu yang itu menjadi titik lihat bergeser atau enggaknya sesar Lembang, Kang. Oh, di mana tuh, Kang? Saya pernah lihat di salah satu video dokumenternya Profesor siapa ya? Yang biasa neliti. Oh, ya itu mungkin Pak Mudrik. Pak Mudrik itu ada penelitian. Kalau ini bidang kontak bahwa ini adalah memang disebut adalah sesar geser. Sesar geser itu begini, Kang. Itu kalau misalnya kita ada taplak di atas meja, kemudian itu ditarik tuh dari ujung ke ujung, namanya ekstensional, yang terbentuk namanya sesar normal. Itu yang terjadi di sesar Lembang. Kalau kita melihat ke arah Maribaya, ada yang naik, ada yang turun. Tapi kalau kita ke Ngamra, itu seperti bergeser. Jadi arah kiri yang datang ke arah kita, sebutnya ada sinistral. Nah, ketika pergeseran itu, apa buktinya kan gitu ya? Iya, betul. Nah, buktinya apa? Itu pergeseran itu kelihatan, Kang. Nah, makanya data yang digunakan itu data lidar. Jadi dari atas, kemudian terlihat pergeseran. Apa yang digeser? Sungai. Oh. Kalau kita ketemu sungai Cimahi, yang hulunya itu di situ Lembang, kemudian dia akan nanti bertemu lagi di Citarum, di sekitar Dayakolot ya. Nah, itu sudah bergeser, Kang. Digeser oleh dua bidang yang berbeda. Jadi kalau kita bicara sesar itu dua blok yang berbeda. Ada A, ada B. Nah, itu bergeser seperti ini. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kelihatan kalau dari lidar itu, ini beda nih sungainya geser. Sungainya geser. Jadi tadinya satu tegak lurus, dia bergeser, belok dulu, L. Nah, dibelok lagi gitu. Itu terjadi, kan? Itu terjadi. Jadi menerangkan bahwa itu memang terjadi, bahwa itu aktif seharusnya. Dinyatakan bahwa sesar yang ada di bagian barat, sesar geser, itu aktif. Kan jadi seru bergerak nih. maksudnya itu. Ini kebedaannya kalau pemandu geowisata. Gitu maksudnya di situ. Value-nya gitu ya. Itu value-nya. Jadi Ternyata itu pinter. bergeser ya. Saya nggak boleh bangun rumah di situ. Tentunya seperti itu. Karena saat ini kan pemerintah belum menyatakan gentingnya sesar Lembang, Kang. Kalau misalnya ada pernyataan dari pemerintah itu memang berbahaya, berarti kan sudah harus pindah semua tuh. Iya, betul ya. Si observatorium bintang yang ada di Bosca, itu mesti geser. Kemudian DPH yang tadi saya sebutkan mesti geser. Jadi geser minimal 500 meter ke arah utara dan ke arah selatan. Kenapa harus 500 meter? Itu terjadi di Palu Koro, Kang. Jadi di Palu Koro itu kan itu sesar geser juga sama.
Jadi si bagian depan rumahnya itu ada di utara. Ya, sorry, ada di utara ya, satu lagi ada di bagian selatan, si dapurnya. Karena itu digeser. Jadi sebagian permukaan bumi itu bergeser seperti ini. Itu Palu Koro, Kang. Nah, itu bahayanya itu diantaranya. Jadi itu adalah pusat dari kegiatan zona lemahnya. Kalau zona lemah di tempat seperti itu berarti epicentrumnya itu getaran itu sangat luas, kuat ya. Kalau sewaktu-waktu mau geser segede ya, gitu. bisa bolong, bisa atau hanya geser dulu ya. Hancur rumah itu. Kayak ingat Apalagi film. kalau misalnya dihitung 29 semuanya bergerak, itu bisa sampai ketemu sekitar 6 magnitude. Kalau di darat kan beda lagi ya kalau tektonik Ini ya. Gunung Eren juga bisa rubuh, Kang. Iya. Gila, kita lagi ngobrol ada gempa, wah pasti keluar kan sudah. Bang ini kaca-kaca semua lagi. Kan, tapi masih dibantah juga kan gitu Iya, ya. iya, Ini belum iya, tentu bergerak semuanya. Betul. Ini kayak Tapi kejadian Cianjur yang magnitudonya kecil tapi dampaknya Nah, berapa kedalaman 10 ya, 10 km besar tapi di darat, gitu ya. Kang. Tapi di darat itu ya. Darat, dan kemudian orang itu tidak awas. Jadi orang lagi istirahat segala macam kalau keburu gempa. Iya. Itu di Cianjur itu. Oke, ini yang paling menarik adalah Kang di situasi era sekarang Ya. yang begitu sangat maju ya. Artinya bahwa wisata hal terkecil nyempil aja sekarang bisa rame gitu kan. Ini betul. perbedaannya Kang, era pemandu wisata Indonesia zaman dulu dengan era yang sekarang apa Kang perbedaannya Kang? Nah, Ada kalau kerasa nggak? wisata kan baru, Kang. Itu baru muncul 2019. Coba kan berarti era Baru, COVID masih baru. berarti ya. Jadi kalau misalnya yang datang terakhir itu bisa menyempurnakan ya. Iya. Kan yang dulu itu karena ada ekowisata, ada pemanduan geowisata yang tour guide tadi disebutkan. Kan. Nah, kemudian juga ada wisata naik gunung ya. Kemudian wisata masuk ke dalam perut bumi yang seperti ke gua. Iya, gua. Rappelling misalnya menggunakan tali, alat bantu yang segala macam. Banyak lah, termasuk orad ya. Nah, kemudian geowisata muncul di 2019. Jadi artinya masih muda, masih baru. Oke. Nah, itu butuh berapa tahun untuk meyakinkan orang bahwa ini sebenarnya geowisata yang khusus, lebih spesifik, bicara yang berbeda lagi minat khususnya. Iya. Nah, kalau kita bandingkan dengan dulu dengan sekarang, ya sekarang kita lagi disusun nih, lagi dirintis. Ada Apanya? pengertian di masyarakat bahwa itu geowisata berbeda dengan geowisata yang lainnya. Contoh, kalau misalnya geowisata pasti berkaitan dengan masyarakat yang tinggal di dalam satu lingkup daerah, ya kewilayahan, kemudian itu daerah konservasi, kemudian ada 3 hal tuh. Masyarakat mesti berdaya, konservasi mesti berjalan, dan ada nilai edukasinya juga. Tapi lebih banyak ke flora fauna. Jadi kalau misalnya aktivitasnya bisa birdwatching, misalnya atau misalnya hiking di dalam kawasan, kemudian ada penjelasan tentang mengenai tentang itu ya, tentang flora fauna ya. Tentang faunanya dan Makanan apa yang bisa diambil, tanaman ini dari mana gitu ya. Nah, kewisata lebih luas lagi. Selama kita berbicara tentang permukaan bumi, batuan, gunung api, sungai dan segala macam bentang alam, itu geowisata. Jadi geowisata mencakup geowisata masuk di situ. Kota yang ada kita tinggal juga, kota Bandung juga masuk dalam geowisata juga. Jadi luas, Kang. Iya. Jadi kalau kata kuncinya geowisata datangnya terakhir adalah menyempurnakan wisata seluruh. Dari wisata seluruhnya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Oh, menarik. Berarti kan ini adalah tahun 2019 ketika mulai mau bergerak. Ya. Pandemi kan? Pandemi. Gimana kan? Syukur alhamdulillah pandemi, Kang. Kenapa syukur alhamdulillah? Ya kan 2019 itu kenapa muncul itu kan itu berdasarkan dari, jadi kami itu membuat sebuah standar, Kang. Jadi contohnya gini, kalau seorang pemandu standarnya apa? Kan sudah standar ya. Oke, betul. Standar menjadi seorang pemandu, namanya itu SKKN, Standar Kompetensi Kerja Nasional. Kerja Nasional ya. Jadi bikin 2018. Saya ikut juga terlibat sebagai tim rumus. Oke. 2019 sudah hadir. Dan kemudian 2024 kemarin di-update lagi. Di 2019 kita punya 9 unit kompetensi, menyiapkan, melakukan pemanduan, melaporkan dan segala macam. Itu standar lah kalau kita pemanduan. Kemudian di 2024 dilengkapi lagi, Kang, sampai 33 unit kompetensi. Sampai bikin itinerary, menilai nilai geotermal baik atau tidak, termasuk menganalisis ya, karena untuk level-level tinggi di atasnya. Artinya lebih kompleks lagi nih. Berarti artinya adalah bahwa pemandu geowisata Indonesia itu perlu tersertifikasi seperti itu. Kita masuk situ, Kang. Jadi ketika sudah dilatih, memiliki kompetensi, harus diakui negara kan? Iya. Bagaimana caranya? Ikut namanya sertifikasi kompetensi. BNSP itu tadi. Oleh BNSP, Badan Nasional Profesi Indonesia. Oke. Nah, tugasnya apa? Tugas itu tukang ngecap, Kang. Termasuk saya saat ini saya jadi asesor. Iya. Jadi tugas saya adalah ngecap, mau di kompetensi nggak ada. Kan? Ada skillnya dilihat, knowledge-nya dilihat, termasuk attitude atau sikap kerjanya. Kalau itu terpenuhi semuanya, dicap tuh. Anda sudah kompeten nih. Oke, lulus gitu ya. Bukan lulus sih, kompeten. Kompeten ya. Lulus ujian. Gitu. Tapi ada ujiannya juga kan? Ada. Nah,
Nanti biasanya itu ada dua hal, Kang. Satu misalnya saya seorang pemandu nih. Ya, apa buktinya gitu kan? Iya. Buktinya kata teman saya jagoan gitu. Sering dipakai kok, sering order. nggak bisa jadi nggak bisa sebagai standar acuan. Berarti ada standar kompetensi khusus gitu ya? Pasti kita ada sertifikasi kompetensi. Nah itu dari 2019 itu mulai muncul. Makanya kenapa geowisata di Indonesia itu mulai muncul di 2019. Barangkali awal sudah ada, Kang, digerakkan juga oleh teman-teman di geografi. Iya. Di geografi itu ada mata kuliah judulnya adalah geografi pariwisata. Oh. Tapi hanya sekedar pengetahuan, belum diaplikasikan. Bahwa itu bisa menjadi sebuah profesi gitu ya? Jadi profesi dan kemudian menjadi industri loh, Kang. Iya Industri betul artinya menjadi betul. ada nilai kapital besar di situ yang bermain di situ. Dan wisata tidak hanya stuck terhadap pemandangan, Ya. kuliner, Ya. dan foto yang kece, tapi ada makna value Ada digali maknanya. di dalam itu. Maka ada ini Ya, gitu. maksudnya ada sebut tadi kata kuncinya value. Value-nya dapat nggak? Ada value-nya. Kemudian ada nilai edukasinya ada. Di edukasi mulai muncul, oh memang betul ya kalau misalnya ini gunung ini kalau misalnya kita tahu dan paham, kemudian ada sisi emosi yang mulai bisa tersentuh, mulai muncul melakukan kegiatan konservasi. Jangan coret-coret dong, buang sampah jangan sembarangan dong. Ini paling gampang. Oke. Atau jangan ditambang deh gitu misalnya. Nah itu diantaranya kan seperti itu. Wah, menarik. Berarti banyak peluang bagi para pemandu geowisata Indonesia ini untuk bikin juga sebuah travel untuk ini juga gitu. Nah. Apakah memang nanti ada regulasinya khusus, ternyata pemandu geowisata Indonesia udah punya ini sendiri, atau memang ternyata bercabang masuk ke event-event yang udah ada, Kang? Ya betul, nanti akan diserap oleh industri kan. Jadi artinya kan kami itu di asosiasi. Tugas asosiasi itu adalah bagaimana caranya mengupgrading teman-teman semuanya nanti masuk dalam standarnya industri. Industri itu siapa? User kan? Pengguna tuh, misalnya penggunanya itu seperti tamu, atau keduanya BPW itu, BP atau travel agent. Ya, travel agent. Mereka kan menjualan tuh, segala macam. Nah kemudian kita tuh masuk di situ memiliki standar yang sifatnya standar terukur. Berarti fokusnya adalah pemandu di sana gitu ya? Nah, di asosiasi ini tugasnya itu tadi mendorong supaya teman-teman memiliki kompetensi yang pas sesuai dengan standar. Acuannya apa? SKK ini tadi, Kang, yang saya sebutkan di awal. Betul. Akhirnya beberapa tempat wisata itu justru tergari memunculkan sebuah value baru gitu. Betul, katanya value tadi ya. Contoh kalau misalnya membedakan dengan tour guide ya, kalau tour guide untuk city tour, itu lebih banyak bicara tentang sejarah kota, budaya masyarakat di sana, terus kemudian kejadian-kejadian peristiwa sejarah. Ya. Tapi kalau untuk geowisata justru lebih luas lagi, Kang. Contohnya di sini saya bikin komunitas namanya Geourban. Apa aja itu, ngapain aja, Kang? Geourban itu? Geourban itu adalah semacam inisiasi atau cara membuat jejaring kepada teman-teman yang ada di lokalan, supaya mereka itu paham ternyata mereka memiliki potensi di berkaitan geowisata. Contohnya kan di Cimahi nih, kota Cimahi itu nggak ada, ini kan kota cuma lewat doang gitu ya, bukan juga sudah nyampe lagi ke Padalarang gitu kan, nggak ada geowisatanya. Ada kan geowisatanya? Apa, Kang, di Cimahi? Contohnya kalau misalnya kita ke Parakasi, ada satu perbukitan intrusi, Kang. Bukit yang umurnya 4 juta tahun. Artinya dia sudah nongkrong di sana ketika Gunung Tangkuban muncul. Tangkuban itu baru muncul itu sekitar 1 juta tahun yang lalu, Kang. Berarti seniornya gitu ya? Seniornya, dia udah duluan di situ udah nongkrong. Kebayangan ya? Di Bandung ketika dalam bentuk cekungan seperti ini, sebelum jadi cekungan ya, dataran tinggi ya, itu sudah ada. Itu udah tinggian paling tinggi di Kota Bandung saat itu. Tapi kalau sekarang kan sudah terendapkan oleh endapan danau ya. Akhirnya jadi datar. Nah itu menarik, ada namanya terus masuk Gunung Bohong ya kemarin diterobos oleh KCIC kan, itu menarik. Nah itu KCIC butuh waktu yang sangat lama sekali untuk membuat terowongan, mesti diblasting, Kang, mesti dibom tuh, karena batuannya keras, karena batuan intrusi. Kemudian ketemu lagi ada di depannya itu ada endapan dari awan panasnya Gunung Sunda. Jadi ada Gunung Sunda, ada Gunung Tangkuban Perahu. Itu si bapaknya Tangkuban Perahu itu adalah Gunung Sunda. Meletus besar. Nah meletus sekitar 105.000 tahun yang lalu tuh. Materialnya itu kan seperti kalau kita ke Semeru tuh, ya dia tuh datang tuh, ya keluarnya lahar ya, lahar. Bukan lahar dingin. Kalau ada lahar dingin berarti ada lahar panas, lahar suam-suam kuku berarti lahar hujan kan. Jadi material numpuk di atas puncak gunung, ada hujan di hulu, turun. Nah itu ketika dia meletus, kemudian materialnya tertutup, menutup sebagian besar Ngamprah. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu Sungai Citarum yang tadinya ke arah Ngamprah tertutup. Pindah jadinya oleh material letusan Gunung Sunda. Nah, ketika tertutup akhirnya terbendung. Muncullah namanya bendungan Bandung Purba. Asal-usulnya di sana.
Jadi kalau kita bicara banyak hal, ada kaitannya kok sebenarnya Kang di Kota Bandung itu. Makanya Siban juga sama. saya cukup tertarik itu adalah dengan berbicara mengenai sejarah akhirnya kenapa dipetakan. Betul. Yang ini namanya nama-nama hewan, Ya. yang ini nama-nama air, Ya. yang ini nama-nama apa? Ternyata itu adalah mapping ya. Ya mapping. Betul. Jadi orang tua kita dulu juga udah paham Kang. Kan namanya toponimi Kang. Iya iya iya. Oh ini Caian genenya udah ada pohon kapundung sebutnya Cikapundung. Ya sama-sama kita sepakat ya namanya Cikapundung. Tarum juga sama, ada pohon tarum. Nah, kemudian sungai jadi tambah lagi namanya Citarum. Citarum. Gitu. Wah, makanya Toponimi. ini seru banget ya. Oh, ini ada Bunda Yuniasari. Ya. Ya, Assalamualaikum, Cap Alen, ini Bunda Yuniasari dari Sumedang juga. Oh, Sumedang. Oh, ini Sumedang nih. Mana tuh? Tadi ke-mention Sumedang ya. Mau nanya apakah di Cikapundung itu masih ada pohon kokosannya? Gitu ya. Dan Cikapundung dikira lagunya itu ketika pundung. Pundung. Bandung Pundung. Baud. Menarik Kang, artinya apa? Itu geowisata sudah masuk dalam kegiatan namanya interpretasi Kang. Oke. Tadi kan sebutkan apakah Bandung lagi pundung, ada sungai yang melewati namanya Sungai Cikapundung. Saya pundung gitu ya. Pundung tadi ya. Iya, iya, iya. Nah, tadi kata kuncinya itu adalah sungai pohon kapundung. Oke. Nah, pohon kapundung itu masih ada atau tidak kan tadi ya pertanyaannya. Jadi kalau kita telusuri dari hulu sampai hilir, ketemu Kang. Masih Ada. Contohnya Cibarani kalau kita ke Kampung Pelangi tuh. Ya. Nah, itu ada juga ada pohon kapundung. Ada pohon Nah, kapundung, kalau ya. sedikit ke arah hulu ketemu lagi. Jadi masih banyak pohonnya. Jadi si hulunya itu sendiri ada satu kampung namanya Cikapundung. Itu ketemu arca Kang. Arca. Ada arcanya. Arca apa itu? Arca yang sebelum Prasunda, Sunda klasik. Jadi artinya itu masih diperkirakan bentuknya itu bentuk figur manusia. Kemudian bentuknya itu bukan melambangkan dewata. Kalau dewata kan berarti masuk ke Hindu-Hindu. Ya. Itu sebutnya adalah Sunda klasik. Ini Prasunda klasik. Berarti lebih lama dari Lebih itu. tua lagi. Jadi artinya di sekitar kalau sekarang jadi PTPN 7 Kang. Kina tuh. Kalau kita jalan-jalan ke Palintang sebelum ujung, sebelum masuk ke Maribaya, itu ada perkebunan kayu Kina ya. Iya. Nah, ketemu di situ Kang. Oh, Nah, oke. si arcanya masih ada. Berarti di sana banyak peradaban berarti gitu Dulu ya? itu ada peradaban lebih tua bahkan. Jadi makanya ada kata kunci, apakah di situ pernah ada peradaban lebih tua dibandingkan Kota Bandung? Ada. Buktinya apa? Itu arca Oh, tadi. itu arcanya ya. Arcanya di mana? Ada Kang di itu di Museum Sri Baduga. Masih ada arcanya di sana disimpan. Bentuknya itu tidak melambangkan dewata, tapi menunjukkan figur manusia. Bentuknya masih bulat-bulat. Jadi menandakan bahwa ini adalah dari budaya lebih tua. Jadi bisa Iya. jadi bukan budaya Hindu-Buddha. Karena reliefnya juga belum secanggih itu berarti ya. Betul, kemampuan orang untuk membuat ya pada saat Iya, itu iya, teknologinya. Nah, itu bisa dikatakan itu bisa jadi peninggalan dari Polinesia yang umurnya lebih tua lagi dibandingkan Iya. peradaban modern ya di Hindu-Buddha. Jadi lebih tua lagi. Jadi kata kuncinya di sana itu lebih tua. Ada peradaban lebih tua lah kalau seperti itu. Oke. Nah, gitu. Wah, ini adalah Ya. geowisata Indonesia. Geowisata. Akhirnya orang karena diceritakan jadi tahu, oh berarti ini geowisata gitu. Geowisata. Nah, geowisata itu gitu. Iya, Udah iya, masuk iya. geowisata tuh. Sejarahnya, arkeologi masuk situ yang berkaitan dengan bentang alam. Geowisata. Iya. Wah, menarik juga. Itu ya pendengar ya. Jadi kalau misalkan ingin lebih tahu seputar dengan geowisata Indonesia, tinggal search di Instagramnya @pgw Indonesia. Terus websitenya ada Kang. Oh, ada websitenya apa, Kang? Websitenya pgwi.org.id. Oke. pgwi.org.id. pgwi.org.id. Jadi tinggal cek aja ke sana ya untuk Anda pendengar. Baca-baca lebih dalam, baca-baca lebih ini. Kalau misalkan ingin gabung tadi ada komunitasnya apa? Ada namanya komunitasnya Geurban. Geurban? Jadi tiap bulan ya. Nah, rencana di bulan ini, di bulan Agustus kan menjelang kemerdekaan. Nah, mau cerita Kang. Ada cerita ketika Jepang masuk ke Kota Bandung melalui teater. Oh, Namanya itu ada peristiwa teater Sterling. Oke. Jadi kalau Belanda menguasai Indonesia itu hampir 350 tahun ya. Iya. Cukup lama ya sampai. Cikal bakalnya di situ justru. Tetapi ini hanya butuh 2 hari Kang. Oh. 2 hari bertepuk lutut si Belanda oleh Jepang. Iya. Kebayang ya? Iya. Nah itu mereka masuk itu dari teater. Nah Georban nanti di tanggal 3 hari Sabtu itu mau jalan-jalan ke teater. Bukan hanya melihat tentang sejarah masuknya Jepang, kan ditahan oleh Belanda kan, akhirnya Belanda bikin sistem pertahanan di sana, dan termasuk bagaimana Belanda menata sistem pertahanan militer itu menggunakan perbukitan yang ada di sana. Makanya ada benteng, pernah dengar ya? Iya. Ada benteng di Gunung Putri. Ya, Gunung Putri. Aku pernah ke sana, benteng Gunung Putri ya. Nah itu diantaranya adalah upaya Belanda untuk mempertahankan kota Bandung saat itu.
Oh, karena kalau misalkan dari Gunung Butur kan terpantau ya, itu Terpantau ujung ke semua. ujung tuh gitu kan. Iya, ujung ke ujung kelihatan semua. Daripada ke Gunung Tanggung Perung jauh kayaknya gitu ya. Jauh. Di Gunung Butur sudah terpantau Ya. sih ya. Kalau orang di sana nyebutnya benteng, tapi kalau dilihat dari bentuk bangunnya itu bukan benteng, Sebenarnya sebetulnya apa itu? bunker. Oh, bunker. Jadi beda. Kalau benteng itu kan sebelum Perang Dunia II. Iya. Tapi kalau menjelang Perang Dunia II itu strategi militer itu sudah bergeser, jadi menggunakan bunker. Jadi seperti benteng ya. Jadi ada struktur, kemudian dia disembunyikan supaya kalau kita melihat dari bawah nggak kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi disarukan, disembunyikan dengan bentang alam. Nah, Georban nanti cerita itu kan. Wah, asik juga ya. Tuh, kenapa kok Jepang bisa dengan mudah gitu ya masuk ke Ciater? Keduanya kenapa harus mesti lewat Ciater masuk ke Bandung? Iya. Ketika si Jepang masuk ke Bandung, selesai semua Kang. Kekuasaan kolonial di Kota Bandung dan sebagian besar di Pulau Jawa dan di Indonesia. Iya. Ibaratnya itu masuk lewat Subang ternyata. Jadi ternyata ada apa di titik Ciater gitu Ciater ya. itu. Kan kita cuma lewat doang. Iya, Taunya betul. kan ada kecelakaan, ada bis sama Iya. ada tanjakan emen. Lo mah Ciater ngojai lah dirinya mah gitu ya. Nah, ada air panasnya kan? Iya. Geowisata juga. Oke, wisata juga. Wah, Kenapa luas ada gitu. panas sana kan? Asik nih mendengarnya. Jadi ternyata geowisata itu banyak berbagai hal dari sisi value yang diambil, bukan hanya sekadar wisatanya Bukan saja. wisata doang. Oke, jadi setelah para Namanya pemandu ubar sebel Kang. ubar sebel. Ulin bareng sambil belajar. Nah, ubar bareng sambil belajar. Ya. Bagi Anda juga mungkin, wah, menghabiskan masa pensiun gimana? Kenapa nggak coba ya? Kalau mungkin kemarin-kemarin sibuk kerja, sekarang sok atau explore, tapi sambil juga Bisa, Kang. mengulas sisi kembali gitu ya. Betul Kang. Oke, ini Kang, kalau misalnya ada yang tertarik ternyata, Ya. kalau saya pengen nih ternyata mengagendakan gitu ya. Ini bisa melalui pemandu geowisata Indonesia langsung atau memang harus ke ini apa namanya? Vendor untuk tour guide ini apa namanya? Penyelenggara wisatanya. Ya, jadi ada beberapa vendor juga sudah kerjasama Kang. Satu adalah Java Exotic Trail. Kemudian keduanya itu ada East Experience ya, teman-teman sudah bekerjasama dengan Travel Agent. Travel agent ya. Nah, kemudian juga ada beberapa teman-teman saat ini sudah membuka dengan tekniknya itu adalah open trip Kang. Ah, iya open trip. Adakah Ada dari Contohnya, PGWI? jadi contohnya di teman-teman juga sudah ada yang mulai membuka kegiatan namanya open trip. Contohnya Geowana. Geowana. Oke. Jadi teman-teman barangkali mau bergabung, itu ada kegiatan tiap minggu tuh. Jadi bisa bergabung. Oke, Murah tapi pinter. Ada istilahnya udah reader Kang. Ulin dahar, ya indit pinter. Oh, lidah bentar. Ada makannya lah gitu. Ya, kalau kita kan mesti makan ya di ujungnya ya. Iya, pasti itu Makanya. mah. Ya kalau mau kemana nih ada makannya nggak ada. Jadi ada pinternya juga, udah reader. Ulin dahar, ini pinter. Ini pintar itu tadi ya. Jadi bisa melalui travel agent atau ada open tripnya Open gitu trip ya. juga ada. Oke. Ini terakhir Kang, ada yang mau ditanya lagi. Terus kan itu ada lagu ini masih kan yang bahas Cikapundung gitu ya. Cikapundung. Terus ada lagu Cikapundung, di antaranya itu ada sairnya Abdi mah alim di Candung atau Abdi mah hoyong di Candung. Itu mana sairnya yang bener yang mana Kang? Aduh, saya bukan ahli sair ya. Tapi gini aja Kang, kata kuncinya kalau Cikapundung itu termasuk sungai yang paling penting pada zaman kolonial Kang. Kenapa itu? Contohnya gini, dulu kan belum ada listrik ya. Nah kemudian Belanda itu mencari listrik dari mana? Menggunakan sungai Cikapundung. PLTA itu jadi bikin. PLTA. Nah ada dua PLTA, ada tiga bahkan Kang. Bantarawi yang dulu di awal, namanya PLTA Pakar ya. Kemudian yang terakhir itu adalah dua yang masih beroperasi sampai sekarang. Bengkok, PLTA Bengkok sama PLTA Dago yang ada di Dago Pojok. Nah itu berasal dari Cikapundung. Kemudian termasuk air baku. Kalau masyarakat Bandung itu minumnya dari mana? Dari sungai Cikapundung yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Oh. Jadi bisa dibayangkan ketika zaman kolonial itu airnya sangat bersih sekali dan bisa digunakan untuk air minum, bukan air minum secara langsung. Makanya itu jadi sebuah sumber kehidupan gitu ya. Makanya sebagai sumber. Nah, berikutnya, kenapa kok yang namanya alun-alun Kota Bandung itu harus melewati Cikapundung? Bukan di situ ada sumur Bandung Kang? Ya, ada sumur Bandung kan. Dulu itu belum ada tuh. Oh, belum ada sumur Bandung. Karena ya? kota kabupaten itu jauh ke arah selatan 11 kilo. Nama itu Krapiak atau Dayakolot. Oh, iya makanya disebut Dayakolot itu kan kota tua itu ya. Namanya Krapiak dulu Kang. Jadi Krapiak itu adalah pertemuan antara Cikapundung dengan Citarum. Karena sungai itu dulu itu sebagai urat nadi untuk pergerakan lalu lintas. Pakai perahu kan? Pakai perahu ya. Belum ada Grab belum ada saat itu. Nah kemudian Dendas itu memutuskan dia itu membuat satu jalan yang membentang dari barat ke timur yang melewati persis seperti alun-alun sekarang.
ke utara sedikit 11 kilo tuh dari Krapek tadi naik ke utara. Nah kemudian dia bertanya itu kenapa si dinas itu harus memotong ya jalan Asafiah sekarang ya dari barat ke timur itu harus memotong alun-alun sekarang dan memotong yang namanya Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung iya. Jadi salah satu cara ketika Dinas mengatakan bahwa ini harus menjadi kota, syaratnya apa? Harus ada sungai yang melewati, sungai sebagai kehidupan. Itulah Cikapundung itu. Nah, kalau misalnya Cikapundung mengandung keberkahan buat warganya, bukan candung, bukan nyantung gitu. Itu mah bapak baong itu. Selintirannya. Ya, akhirnya Bandung itu pindah jadi posisi alun-alun sekarang. Karena asalnya itu diantaranya harus ada mata air atau sumber mata air gitu. Jadi memang sungai itu dulu ya sebelum ada si sumur Bandung itu ya. Setelah sebuah kota mesti ada sumber air. Ada sumber air di situ ya. Oke, wah menarik sekali. Ya, Ini geowisata itu Kang. Geowisata. Kalau misalnya berarti nggak di Bandung nggak ada geowisata, ada itu Cikapundung itu. Cikapundung itu ya. Itu termasuk geowisata semua. Oke, menarik kan pendengar ya. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan saja. Ya. Gitu ya, tapi ada value yang bisa diangkat dari berupa sejarah, pun juga itu mulai dari letak geografisnya gitu ya, sejarah masyarakatnya seperti apa sehingga kita jadi tahu kalau ternyata di Bandung tuh sekaya itu gitu ya. Jadi kalau Batur kenapa Bandung kan gitu ya kan ya. Makanya ada bikin puisi kan, Bandung itu apa tuh tulisan itu yang di bawah jembatan. Iya, bukan Jawa Barat. Pokoknya Bandung dibuat ketika Tuhan sedang tersenyum itu ya. Mau jadi ke rumah Tuhan di Bandung. Ya. Tapi gitulah kurang lebih. Jadi kalau kita bicara Bandung, mana nih Kang? Artinya Bandung sudah pasti geowisata banget. Itu satu adalah cekungan, ada Sungai Cikapundung, ada dikelilingi oleh gunung-gunung. Baik, kemudian Kang, ini kalau misalnya terakhir mungkin ada juga teman-teman kita yang sedang menyimak juga nih di rumah gitu bahwa ternyata memang basicnya ternyata pegiat outdoor, kemudian tahu juga berbagai paham, terus juga ternyata memang profesinya sebagai tour guide juga ingin memasuki ke ranah geowisata ini jadi satu hal yang menarik ya. Betul. Itu daftarnya harus kemana, gabungnya harus kemana Kang, kemudian apa yang harus disiapkan oleh mereka? Ya satu kalau misalnya teman-teman akan tertarik, contohnya gini lah, kalau misalnya saya juga tertarik nih, ingin berkaitan dengan kegiatan geowisata, dan kemudian lebih spesifik ke kegiatan pemanduannya, jadi bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga dia itu bisa bertindak menjadi profesi di pemanduan. Nah paling gampang itu gabung dulu tuh di Geurban, itu sebagai sarana untuk perkenalan silaturahmi. Ada namanya komunitas Geurban yang dibikin oleh PGWI tadi ya, Pemandu Geowisata Indonesia. Nah kemudian ketika teman-teman sudah merasa yakin ya, dan kemudian sudah siap, nanti ada kegiatan pelatihan Kang. Diselenggarakan oleh asosiasi, oleh organisasi ini. Nah kegiatan pelatihan ini sifatnya itu adalah umum, siapapun dengan latar belakang berbeda pun tidak masalah. Selama usianya sudah di atas 17 kan, 18 bahkan. Sudah akhir balik lah. Iya. Nah kemudian latar belakang pendidikan tidak penting. Mau lulusan SMA tidak masalah, SMP tidak masalah, tapi mereka akan belajar bersama-sama, ditingkatkan di upgrading pengetahuan melalui kegiatan pelatihan. Ketika pelatihan sudah selesai, otomatis akan tergabung dengan asosiasi, dengan organisasi. Jadi akan otomatis akan masuk di PGWI. Apakah di sana ada juga disalurkan juga? Ada beberapa travel agent ini yang butuh. Betul kan. Jadi kemarin juga bikin kegiatan coaching klinik nih. Jadi ada teman-teman dari East Experience kemudian memberikan pandangan. Kalau misalnya Anda seorang pemandu geowisata memiliki itinerary, ya kemudian bisa open trip tuh. Tangan dia tidak terlalu besar. Nah ini si travel agent akan bertindak menjadi perwakilan teman-teman untuk bisa menjual ke user secara langsung. Dan mereka punya jaringan seluruh dunia. Nah kemudian nanti si paket-paket ini yang dibikin oleh para pemandu dijual mereka. Pemandu akan nanti bekerja di bawah ini ya, di bawah travel agent. Jadi kita tetap hubungi dengan travel agent. Betul. Dan teman-teman dari PGWI ini adalah yang nanti akan membantunya gitu ya. SM dari PGWI, kemudian industrinya ada di teman-teman travel agent. Wah, menarik. Udah bergerak kok sekarang kan, udah banyak terasa. Udah banyak sekarang. Udah banyak juga teman-teman. Oke, ini sudah kalau di Jawa Barat sendiri tripnya yang paling seluruh Jawa Barat Kang. Seluruh Jawa Barat ya? Jawa Barat kan jaringan di PGWI banyak di Jawa Barat ya. Ada di Majalengka, kemudian ada di Pangandaran, ada di Bekasi ya. Bekasi sampai ke atas Kang, sampai Muara Gembong. Utara. Kemudian juga ada di Bogor, di Pongkor ya. Kemudian juga ada di mana? Di Bandung Raya juga ada. Sampai ke pelosok di daerah Jawa Barat juga ada.
Oh mantap. Udah ya. banyak jaringannya teman-teman. Udah banyak ya. Jadi ini jadi salah satu lahan yang tentunya menarik bagi Anda pendengar ya. Betul. Yang juga mau mencoba. Ya. Kenapa tidak gitu ya mencoba menggali sesuatu hal yang berharga banget yang ada di Jawa Barat gitu. Ya bisa jadi karir juga kan, barangkali teman-teman misalnya saya nggak punya pekerjaan tapi punya kemampuan dan punya passion, punya keinginan untuk bisa menjadi seorang pemandu, nggak masalah. Seorang pemandu mah jalan-jalan iya, dibayar iya, gitu ya. Betul. Profesi yang sangat menyenangkan gitu. Pulang bawa uang kan gitu ya. Iya, bisa udah ada paket orang travel pak udah satu paket sama travel agent udah siapin makanannya. Siapin makanan segala macamnya. Jalan-jalan di gratis. Ke rumah bawa uang. Gitu ya. Pengalaman baru. Hati senang gitu ya. Banyak link baru, kenalan baru gitu ya. Ini pekerjaan yang sangat menyenangkan gitu Ayo ya. gabung kalau begitu. Nah, ada pesan mungkin Kang untuk para pemandu wisata Indonesia dimanapun berada, atau juga untuk teman-teman yang seorang tour guide mau mencoba lebih dalam mengulik lagi tentang wisata, boleh Kang? Ya oke, terima kasih. Jadi PGW ini kan terbuka untuk siapapun. Jadi barangkali tadi kata kuncinya kalau misalnya ingin bergabung, itu tiap tahun ada kegiatan pelatihan Kang. Pelatihan itu ada sebagai syarat untuk bergabung dengan asosiasi. Nah untuk di awal itu bisa bergabung dengan komunitasnya namanya Geurban. Geurban ya. Jadi Geurban itu tiap bulan itu bukan berarti jalan-jalan bareng, tapi itu salah satu cara untuk menjaring. Ya kesempatan teman-teman bisa bergabung dengan asosiasi. Ketika sudah terpenuhi kuotanya, bisa terjadi kegiatan pelatihan. Nah kemudian nanti teman-teman bisa bergabung juga atau bisa memantau lah kegiatan PGW itu. Di IG-nya itu adalah PGW Indonesia. Website-nya itu adalah pgwi.org.id. Emailnya adalah pgwindonesia@gmail.com. Nomornya di bawah sini Kang. Wah, nggak kelihatan Kang. Oh ini radio ya. Ya, lo bisa keep kontak ke Instagram, bisa DM di situ ya. DM aja langsung ke. Oke. Luar biasa sekali, hatur nuhun Kang Denny. Kang Alan sama-sama. Sudah hadir tentunya malam hari ini. Kang aja bisa langsung ajak nih bergabung. Wah, ini asik nih, saya senang banget, antusias dengan berbagi. Jadi ketika saya entah ke satu bangunan, ke satu daerah, atau misalnya ke satu daerah, itu saya tertarik dengan lihat potensi apa dulunya, seperti apa geografis dulunya apa, kok ada batuan seperti ini gitu ya. Ini berawal dari dulu rame batu akik kan, segala ditinggali batu teh. Kenapa ada batu ini fenomena-fenomena itu yang kadang ada sebuah pertanyaan dalam hati ini, kenapa ini ya, kenapa ini. Oh ternyata ada wadahnya gitu ya. Jadi kalau orang sudah mulai bertanya seperti sudah mulai masuk ke pintunya geowisata. Wah asik. Wah mantap itu ya. Ubar sebel Kang. Ubar sebel. Ulin bareng sambil belajar. Gitu. Sebuah kata kunci. Gitu ya. Atur ya Kang Denny ya. Siap, terima sampai kasih, ketemu lagi, sukses selalu tentunya untuk pemandu wisata Indonesia. Dalan Alban juga masih akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Silahkan Anda juga boleh WhatsApp kan di 0811 220 9760.